mau dipaksa, mau tidak. Mau sengaja, mau tidak sengaja. Kalau berbicara memegang tanpa penghalang dengan telapak tangan, batal. Ini memahami telapak tangan begini, mumpung kajian. Saya copot dulu cincin saya, biar enak. Untuk mengetahui mana yang membatalkan, mana yang tidak, untuk jari tangan kayak begini. Di luar jempol. Jempol nggak masuk. Jangan dihitung dulu jempol. Untuk ngukur jari dari mulai kelingking sampai telunjuk. Tangannya begini pada. Biar ngerti. Lihat aja tangan sendiri. Jempol jangan dihitung. Masih 4 jari. Yang kelihatan tidak batalin. Yang kelihatan kalau nyentuh ke situ megang itu enggak batal. Yang enggak kelihatan batal. Yang enggak kelihatan batal. Yang kelihatan tidak batal. Ukurannya untuk 4 jari kayak begini. Untuk jempol, nih, untuk telapak tangan. Untuk jempol begini. Nih, lihat. Untuk jempol. Untuk jari. Mana jari yang ketutup, itu yang batal. Mana yang kagak ketutup, tidak batal. Mohon maaf, untuk ukuran jari kayak begini. Untuk mengetahui batal. Jari. Jari begini. Begini jari, itu bukan jari namanya. Jari itu begitu tuh. Namanya jari. Kalau untuk telapak tangan begitu. Jadi pemahamannya, kalau kita kesenggol ini, dakar kita, batal nggak? Hah? Kenapa? Enggak termasuk bagian dalam telapak tangan. Tuh, itu yang Ustadz kita tanya. Atau kena ini, ujung nih, batal nggak? Kenapa? Bukan bagian dalam telapak tangan. Atau kena ini, kenapa? Bukan bagian dalam. Itu maksud bibatinil kaf. Dengan bagian dalam telapak tangan. Jadi perbedaan antara megang, menyentuh, itu banyak perbedaannya. Kalau megang, bisa mahramnya, bisa bukan. Kalau menyentuh, kalau mahram gak batal. Kalau kita beda mahram, udah ya? Dari kerabat, dari ini udah ya? So, begitu. Itu berbicara memegang, menyentuh. Supaya kita bisa paham. Kalau yang namanya memegang, urusannya sama kemaluan depan kita, sama belakang kita. Kalau menyentuh, mau kemaluan mau bukan. Tuh nyentuh. Tuh begitu. Nyentuh. Makanya bahasa Al-Quran itu kita harus pahami. Kalimat-kalimatnya. Ini yang kemudian kita harus paham. Betul. Tentang memegang. Dari mana dalilnya? Bahwa memegang kemaluan itu membatalkan daripada kita punya wudu. Baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya dari Sayyidina Yusra binti Safwan, beliau menjelaskan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man massa dzakarahu, wa fi riwayatin man massa farjahu falyatawaddo. Siapa orang yang megang zakarnya, dalam riwayat kemaluannya depan atau belakang, maka wajib wudu. Tentu memegangnya tanpa penghalang. Kalau ada penghalang mah tidak batal, karena tidak megang zakar, megangnya penghalangnya. Tuh begitu. Ini nih saudara, pahami
hal-hal yang membatalkan wudu ini. Sehingga ulama itu memberi batasan dengan paparan materi yang ada supaya kita bisa jawab. Kalau ditanya orang. Jadi kembali yang batalin wudu ada berapa? 4. Saya mau nanya nih. Kita habis wudu. Lalu makan Indomie, mie ayam. Lalu mau sholat duhur. Habis makan mie ayam. Atau habis makan nasi uduk. Sholat duhur. Tuh habis makan tuh. Kudu wudu lagi enggak? Ini diinget-inget ini. Hah? Habis makan Indomie atau mie ayam, dohor, kita lari aja ke masjid, nggak pakai wudu lagi. Begitu. Batal nggak tuh wudu tuh? Kenapa? Kenapa? Iya, enggak ada di kitabnya. Begitu aja jawab yang gampang. Iya, jawabnya. Enggak ada saya cari itu. Makan Indomie itu enggak ada. Gitu. Jadi bisa ditanya apa aja. Orang habis ngerokok dia. Dohor, buang aja rokoknya. Dia sholat. Enggak pakai wudu lagi. Batal nggak wudunya? Enggak. Kenapa? Hah? Enggak ada di kitabnya. Tapi kudu dibilangin. Orang kalau masih ngerokok haram jadi imam. Benar nggak? Emang apa? Oh masih ngerokok. Kalau mau ngimamin? Matiin dulu. Oh iya matiin dulu. Iya. Emang begitu? Benar tuh? Oh iya baik. Emang benar? Kalau masih ngerokok haram jadi imam? Benar? Emang apa? Iya masih ngerokok. Kalau mau ngimamin? Oh matiin dulu. Oh iya. Orangnya yang dimatiin. Oh rokoknya. Oh iya. Iya. Jadi bahasa tuh harus dipahami dengan benar. Begitu maksud saya sih. Nyontoin ke sana kemari itu. Kan hukum tuh dari bahasa dulu. Jangankan bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja seringkali salah pemahaman. Apalagi Quran sama hadis yang bahasanya tinggi. Kita kudu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Warabi'u halaman 26. Warabi'u masuqu bulil adami. Adapun batal wudu yang keempat, yaitu memegang kemaluan depan manusia. Aw halaqati duburihi atau lingkaran duburnya.
Bibatinil kafi, memegangnya dengan bagian dalam telapak tangan. Bila hailin, dengan tanpa ada penghalang memegangnya. Walau ma'as sahwi, sekalipun memegangnya yaitu serta lupa. Awil ikrahi, atau dipaksa. Wa yantaqidu bihi wudu'ul masi faqad, dan batal dengan sebab memegang oleh wudunya orang yang memegang saja. Illa in kana al-massu baina rajulin wa unsa ajnabiyatin, kecuali jika ada oleh memegang itu antara laki dan perempuan yang helat. Fayantaqidu bihi wudu'uhuma kama sabaqa, maka batal dengan sebab memegang oleh wudunya laki dan perempuan sebagaimana yang telah lalu. Wa yahrumu wallahu a'lam bissawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih membahas hal-hal yang membatalkan wudu. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa ada 4 yang membatalkan wudu. Pertama, keluarnya apa saja dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang kecuali mani. Yang kedua, hilang akal. Apa sebab gila, mabok, ayan, pingsan, epilepsi, dan tidur. Kecuali tidurnya duduk. Begitu dengan menetapkan bokong. Kemarinnya begitu. Ketiganya, bersentuhan kulit laki dan perempuan dewasa yang bukan mahram tanpa penghalang. Dan malam hari ini yang keempat, yaitu yang batalin wudu, memegang kemaluan manusia. Ada 3 uraian. Ada memegang, ada kemaluan, ada manusia. Memegang kemaluan manusia itu batalin wudu. Kalau boleh duduknya majuan biar enggak kosong gitu. Semoga yang nurut rezekinya luas. Iya begitu tuh. Iya, sayang. Biar dapat ganjaran begitu. Iya. Jadi yang batalin wudu yang keempat adalah apaan? Memegang kemaluan manusia. Ada orang karena mau Idul Adha beli sapi. Biar rada jauhan, rada murahan. Jadi sapinya kemudian dia punya wudu dipegang-pegang aja tuh. Apanya? Kemaluannya. Sama dia punya wudu. Kira-kira batal enggak tuh wudunya? Yang benar nih. Batal kagak? Hah? Halo, batal kagak? Iya, batal apa kagak? Hah? Kenapa enggak? Bukan manusia. Enggak batal. Enggak. Kalau begitu gua pegang-pegang aja dah. Lah, emang agak dosa. Kita enggak ngomongin dosa, ngomongin kagak. Lagi ngomongin apa? Batal apa kagak wudu. Itu ngaji kita. Jadi megang kemaluan manusia. Maka ketika dia punya kuda, lalu dipegang-pegang kemaluannya, dia punya wudu, wudunya
Tidak batal. Kenapa? Bahkan bukan manusia. Bukan manusia. Ketika dia ngaji, ketemulah sama temennya yang laki di masjid. Dia salaman, dia pegang tuh tangannya karena pakai jam bagus. Dipegang-pegang tuh tangan temennya. Kita punya wudhu, batal nggak wudhu kita? Yang benar nih, batal nggak? Kenapa enggak? Bukan kemaluan. Yang dipegang apa? Tangan. Begitu maksud kitab. Kita harus paham antara memegang sama menyentuh. Itu beda. Megang sama menyentuh ini beda apa sama ya? Hah? Hah? Ya. A beda, B sama, nggak ada tipis, nggak ada. Jadi biar paham, saya harus mengurai. Ngaji itu niatnya kudu benar. Ngaji itu niatnya kudu benar. Nih Bapak Ibu nih, niat ngajinya, apa niat ngajinya nih pada? Hah? Ini ngaji nih, niatnya apa ini niatnya? Nyari apa? Nyari apa? Nyari ilmu. Itu namanya niat yang kagak benar. Tuh kayak begitu. Nah, maka saya mau lempengin niat kita ngaji nih biar lempeng. Niat ngaji itu nyari salah. Ingetin, niat ngaji ini nyari apa? Nyari apa? Salah biar benar. Ah, begitu. Niatnya tuh dari rumahnya. Niat ngajinya nyari apa? Nyari apa? Nyari salah biar benar. Beda antara lempengnya niat sama kelirunya niat. Kalau ngaji jangan niat nyari ilmu, niatnya nyari salah biar benar. Ini sebagus-bagusnya niat. Sama halnya seperti kita ke dokter. Kalau kita pergi tuh ke rumah sakit, tuh Suyoto jadi Sudirman. Begitu. Kalau ke rumah sakit tuh niatnya nyari sakit yang benar. Biar sembuh. Jangan nyari sehat, salah. Begitu. Gara-gara niatnya kita lempeng ke rumah sakit, niatnya nyari niat yang lempeng, niatnya nyari apa? Nyari penyakit. Niatnya ke rumah sakit itu nyari biar sembuh. Gara-gara niatnya bagus ini nih, dia sembuh. Karena dia niatnya ke rumah sakitnya nyari penyakit. Karena dia niatnya cari penyakit, maka waktu dokter tanya, dia jawab. Ada keluhan apa, Pak? Dia jawab, pala saya pusing. Tuh, kenapa dia jawab? Karena niatnya nyari penyakit. Ini pusing nih, dari mana sambungannya? Begitu. Kalau dia ke rumah sakitnya niatnya nyari sehat, niatnya. Bakal ke rumah sakit waktu ditanya sama dokter, ada keluhan apa Pak? Diem aja. Dipelototin aja tuh dokter. Kira-kira sembuh nggak?
Sembuh nggak? Kenapa nggak sembuh? Hah? Kenapa? Iya, kenapa belum tahu? Hah? Orangnya diam. Begitu. Begitu ngaji. Orang yang niat ngajinya lurus, pengen nyari salah, waktu ditanya guru tuh jawab. Enggak dipelototin, gurunya jadi ketakutan. Gitu. Dia dijawab, sehingga bakal ketahuan salah. Karena memang nyari salah, biar dibenerin. Kenapa dia diem aja? Takut salah. Itu maknanya pengen bodoh terus. Enggak pengen dikasih ilmu sama Allah. Salah niat. Begitu. Maka ketika ditanya, tuh jawab. Coba kalau kita sama dokter kayak di majelis. Keluhan apa, Pak? Diam aja. Keluhan apa, Pak? Mana sembuh. Begitulah di majelis. Kenapa kita diam? Karena kita enggak pengen benar. Maka orang yang ditanya jawab tuh niatnya pengen benar. Makanya dia jawab. Begitu. Karena pengen benar, nyari salah. Di mana kesalahan saya ini? Maka perlu ngaji biar kita benar. Begitu. Begitu. Ngaji tuh begitu. Ngaji. Jadi megang sama nyentuh beda apa sama? Halo, ini nggak kedengeran apa ya? Hah? Beda. Beda. Kalau menyentuh alatnya apa aja? Bisa dengan belakang tangan. Jadi nyentuh. Hah? Iya nyentuh. Begini juga nyentuh. Nyentuh. Kalau nyentuh, kalau megang, enggak bisa. Alatnya pakai apa kalau megang? Hah? Tangan. Tuh telapak tangan. Begitu. Kalau megang pakai telapak tangan. Nih saya nih, nyentuh mic apa megang mic? Tuh. Pakai apa? Telapak. Telapaknya dalam apa luar? Tuh. Megang. Begitu. Dalam. Jadi yang batalin wudu yang keempat, kemaluan manusia. Jadi megangnya pakai apa? Telapak tangan mana? Dalam. Itu batal. Ada orang dia punya kemaluan, titiknya gatel. Titiknya gatel. Ibu kita dicatat. Ngaji. Jadi dia pegang begini. Punya wudu. Batal nggak? Hah? Batal nggak? Kenapa? Hah? Enggak megang. Enggak disebut megang. Megang itu pakai telapak tangan. Jadi ente punya wudu, titiknya kena ini. Kan ente wudunya telanjang, harus mandi. Kena nih tangan, nih titiknya. Batal enggak? Kenapa? Kenapa? Bukan megang. Yang batalin megang. Tuh.
Bedanya megang sama nyentuh, kalau nyentuh kudu sama lawan jenis. Itu nyentuh. Kalau memegang satu jenis jadi. Satu jenis. Kita datang ke masjid jam 11 sebelum dohor, teman kita lagi tiduran, emang masjidnya pakai AC, karpetnya baru. Tiduran, mana kagak pakai celana lagi. Tuh teman kita pegang tuh dia punya burungnya sama kita. Pakai tangan kita nih. Batal nggak? Batal nggak? Yang batal teman kita apa kita? Yang batal siapa? Jadi kita apa teman kita? Kita. Kenapa? Karena kita megang. Teman kita, kenapa nggak batal? Kenapa nggak batal? Kenapa nggak batal? Hah? Enggak megang. Karena materi kita memegang kemaluan. Dia mau nggak memegang, dipegang, namanya korban. Yang megang namanya pelaku. Di mana-mana yang dihukum pelaku, bukan korban. Begitu enggak? Tuh begitu. Ini ngangguk nih, paham apa ngantuk? Harus jelas nih. Nih, keder. Ini bahasa. Begitu. Kita megang kemaluan teman kita di samping kita, pegang aja kemaluannya sama kita. Yang batal yang dipegang tidak, kecuali lawan jenis. Lain cerita, itu udah nyentuh dulu. Kalau megang udah pasti nyentuh. Kalau nyentuh, benar nggak? Tuh begitu. Kalau nyentuh kudu dua orang. Kalau megang sendiri juga bisa. Megang sendiri bisa nggak? Kita megang kemaluan kita sendiri, bisa nggak? Bisa. Batal nggak? Batal. Kenapa? Megang. Kalau megang mau batal. Begitu, batal. Ini mumpung ngaji. Vulgar dikit nggak apa-apa. Yang penting paham. Begitu. Karena memang ngaji niatnya nyari salah. Biar baik. Tuh, kan pengen bener. Jadi yang tadinya keder jadi Lailatul Qadar. Enggak Lailatul Qadar, ya kan? Begitu. Waktu kita lewat dari rumah kita menuju i'tisam, di tengah jalan nemu zakar. Tengah jalan. Buntung. Biar paham. Tengah jalan nemu apa? Iya, pukulan beduk. Di tengah jalan tuh lu ada zakar, begitu. Kita pegang sama tangan kita. Yang buntung tuh kita pegang. Batal enggak? Yang bener nih. Saya minum dulu. Batal enggak? Kenapa? Megang apa? Kemaluan apa?
Orang. Begitu. Mau buntung mau kagak, yang dipegang apa? Maluah. Jangan kata, gue nemu nih. Begitu. Nggak ada ceritanya, tetap wudunya batal. Kenapa batal? Memegang. Kita harus pahami kemaluan depan tuh mana kemaluan depan, biar gampang neraka. Orang-orang nyebut bahasa orang-orang barat Mr. P begitu. Itu yang batal. Kalau biji telur namanya apa? Apa? Nyebutnya apa orang Ulu Jami? Biji juga. Nyebutnya biji. Baik, enggak ada telur-telurnya. Baik. Supaya sayanya saudara paham, saya harus ngikuti bahasa saudara. Punya wudu, megang tuh bijinya tuh. Batal enggak? Halo, batal apa kagak? Hah? Kenapa? Hah? Hah? Iya, yang namanya kubul tuh kemaluan depan. Kemaluan depan tuh orang barat nyebutnya Mr. P. Begitu. Orang kita zakar. Begitu. Orang kampung pukulan beduk. Begitu. Nyebutnya. Orang Uni Soviet rudal. Itu yang dimaksud kemaluan depan. Yang dimaksud kemaluan depan. Apa yang dimaksud kemaluan depan? Mr. P. Dia ngerti Mr. P, ngerti. Kalau yang tua-tua nggak ngerti kan repot. Jadi kan saya harus putar-putar biar ngerti. Ada orang megang biji, punya wudu. Saya tanya, batal nggak? Hah? Batal kagak? Hah? Itu makanya saya tuh baru ketemu kenapa saya waktu pilpres kalah. Semasjid aja nggak kompak. Semasjid nih, gitu. Gimana sih Indonesia? Begitu. Maka saya tanya, tuh megang tuh biji tuh, punya wudu, batal nggak? Hah? Kenapa batal? Jadi yang dimaksud kemaluan depan itu apa? Zakar. Itu zakar bukan? Oh bukan. Batal kagak? Kenapa kagak? Ah iya. Supaya paham. Tuh orang ngaji tuh begitu. Ini nih pentingnya ngaji pakai kitab begitu. Ada tulisannya. Begitu. Biar paham. Megang biji itu batal nggak? Kenapa? Bukan gitu aja. Biar gampang. Cuman ada madhab lain wajar bila bang kita batal. Itu kayaknya bagian dah. Ada itu ulamanya yang mengatakan itu bagian batal. Maka kalau megang titit sunnah wudu. Enggak wajib. Sebab ada kiai bilang batal. Begitu. Gitu. Itu aja. Tapi secara jujur tidak. Kenapa bukan Mr. P? Itu begitu. Biar kita paham. Jadi kita tahu batasan mana yang batal mana kagak. Kita megang pangkal paha. Punya wudu. Batal nggak? Yang benar nih. Kenapa? Bukan kemaluan. Ini diputer-puter. Ya biar ngerti. Begitu maksud saya. Saya ini ngaji ini nyari ngerti. Kalau udah ngerti saya tutup. Karena biar ngerti dulu.
Karena sampai pulang puyeng. Begitu. Harus ngerti. Itu kemaluan depan. Kedua, lingkaran dubur. Begitu kata kitab. Atau memegang lingkaran dubur. Mana lingkaran dubur tuh? Yang batalin wudhu. Tuh yang hitam. Kata orang kampung nyebutnya rumah kancing. Gitu. Orang kampung tuh nyebutnya. Bahasa halusnya. Lingkaran dubur. Itu yang batalin kalau dipegang. Deket lubang dubur. Yang hitam tuh. Kita bingung. Yang hitam tuh yang mana? Kalau saudara bingung, nanti selesai ngaji saya pulang, temennya suruh nungging. Nah gitu, coba gue lihat. Oh ini yang batalin. Begitu aja. Begitu. Kalau pengen paham juga, kan saya kagak malu, kagak viral. Yang penting jangan abang kita ini. Kan nanti di shoot, repot. Begitu. Itu begitu. Itu lingkaran. Jadi kalau paha, pantat kita pegang, nggak punya wudhu, gatal kita garuk-garuk, batal nggak? Kenapa? Bukan lingkaran dubur. Bukan. Begitu. Ini yang batalin wudhu biar kita tahu batasan. Batalin wudhu. Batalin wudhu. Tuh begitu. Jadi perbedaan antara megang, menyentuh, itu banyak perbedaannya. Kalau megang, bisa mahromnya, bisa bukan. Kalau menyentuh, kalau mahrom gak batal. Kalau kita beda mahrom, udah ya? Dari kerabat, dari ini, udah ya? Tuh begitu. Itu berbicara memegang, menyentuh. Supaya kita bisa paham. Kalau yang namanya memegang, urusannya sama kemaluan depan kita, sama belakang kita. Kalau menyentuh, mau kemaluan mau bukan. Itu nyentuh. Itu begitu. Nyentuh. Makanya bahasa Al-Quran itu kita harus pahami. Kalimat-kalimatnya. Ini yang kemudian kita harus paham betul tentang memegang. Dari mana dalilnya? Bahwa memegang kemaluan itu membatalkan daripada kita punya wudhu. Baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya dari Sayyidina Yusra binti Safwan, beliau menjelaskan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man massa dzakarahu, wa fi riwayatin man massa farjahu falyatawaddo. Siapa orang yang megang zakarnya, dalam riwayat kemaluannya depan atau belakang, maka wajib wudu. Tentu memegangnya tanpa penghalang. Kalau ada penghalang mah tidak batal, karena tidak megang zakar, megangnya penghalangnya. Tuh begitu. Ini nih saudara, pahami hal-hal yang membatalkan wudhu ini. Sehingga ulama itu memberi batasan dengan paparan materi yang ada supaya kita bisa jawab. Kalau ditanya orang. Jadi kembali yang batalin wudhu ada berapa? 4. Saya mau nanya nih. Kita habis wudhu, lalu makan
Indomie, mie ayam. Lalu mau sholat duhur. Habis makan mie ayam. Atau habis makan nasi uduk. Sholat duhur. Tuh habis makan tuh. Kudu wudu lagi enggak? Ini diinget-inget ini. Hah? Habis makan Indomie atau mie ayam, dohor, kita lari aja ke masjid, nggak pakai wudhu lagi. Begitu. Batal nggak tuh wudhu tuh? Kenapa? Kenapa? Iya, enggak ada di kitabnya. Begitu aja jawab yang gampang. Iya, jawabnya. Enggak ada saya cari itu. Makan Indomie itu enggak ada. Gitu. Jadi bisa ditanya apa aja. Orang habis ngerokok dia. Dohor, buang aja rokoknya. Dia sholat. Nggak pakai wudhu lagi. Batal nggak wudhunya? Enggak. Kenapa? Hah? Enggak ada di kitabnya. Tapi kudu dibilangin. Orang kalau masih ngerokok haram jadi imam. Benar nggak? Emang apa? Oh masih ngerokok. Kalau mau ngimamin? Matiin dulu. Oh iya matiin dulu. Iya. Emang begitu? Benar tuh? Oh iya baik. Emang benar? Kalau masih ngerokok haram jadi imam? Benar? Emang apa? Dia masih ngerokok. Kalau mau ngimamin? Oh matiin dulu. Oh iya. Orangnya yang dimatiin. Oh rokoknya. Oh iya. Iya. Jadi bahasa tuh harus dipahami dengan benar. Begitu maksud saya sih. Nyontoin ke sana kemari itu. Kan hukum tuh dari bahasa dulu. Jangankan bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja seringkali salah pemahaman. Apalagi Quran sama hadis yang bahasanya tinggi. Kita kudu belajar. Jangan kita kata, ngapain ulama Quran hadis? Lah, dari mana Quran hadis ini? Emang kudu pakai ulama? Kita gak bisa. Borok Quran hadis. Bahasa Indonesia bisa salah memahaminya. Kalau dia tidak telaah. Itu kacau tuh susah. Masa merokok aja haram jadi imam begitu. Gara-gara kagak paham. Bahasa. Ini bahasa Indonesia itu harus ditelaah, gak gampang. Apalagi bahasa Al-Quran yang tinggi. Bahasa Nabi yang tinggi. Ini keseharian kita aja nih, kodok. Tahu kodok nggak? Tahu kodok nggak nih? Hah? Nggak tahu. Kodok, tahu nggak? Kodok. Kata-kata, tahu nggak? Tahu. Saya mau nanya. Saudara nih yang ngaji. Pernah nggak ngelihat kodok loncat? Pernah. Saya sih enggak. Timbang ngelihat kodok aja loncat, mau ngapain? Saya sih biasa aja. Kalau ngeliat kodok ya biasa aja. Ngapain ngelihat kodok kudu loncat? Saya sih biasa. Hah? Kan yang saya nanya, pernah nggak saudara lihat kodok loncat? Kan begitu. Itu lagi bahasa Indo. Masih salah nangkepnya. Apalagi bahasa Al-Quran, bahasa Arab.
Ini yang orang sering ribut. Gara-gara kagak paham. Repot, kudu ditelaah. Inilah ngaji kenapa kudu dipretelin atu-atu. Biar kita tuh ngerti begitu. Bukan biar keder bang, bukan. Saya nggak ada niatan datang kemari biar orang Ulu Jami keder, kagak. Biar kita ketahuan sehingga besok lusa kita bentuk begitu. Makanya jangan sungkan kalau ditanya jauh. Mau salah, emang juga nyarinya salah, nggak perlu takut. Gua takut salah doang kalau jawab. Itulah orang yang nggak pengen benar. Begitu. Diem aja. Itu percis kalau ke dokter ditanya, ada keluhan apa? Sembuh nggak kira-kira? Kenapa nggak? Diem. Tuh yang diem-diem kalau ditanya nggak jawab tuh. Pastikan sulit pinter. Allah nggak kasih ilmu. Karena dia nggak pengen nyari salah. Gitu. Kalau nyari salah dibuka, mau salah mau bener nggak dikebuk ini nggak bayar ini nggak apa-apa. Begitu orang ngaji, begitu orang ngaji itu begitu. Supaya kita benar, jangan sampai kita salah hidup kita. Tuh ngaji. Jadi ingat yang batalin wudhu ini mulu nih, ini doang nih yang batalin wudhu. Batalin wudhu. Saya mau nanya nih dari 4. Sebelum saya terus. Ada orang raksasa, perempuan badannya gede banget. Sampai dia paginya segede pintu Masjid Iktisom. Apanya? Vaginanya ya. Orang raksasa. Nih Bang Lala, dengerin ini. Ya Allah, jangan meleng nih. Bagaimana ini, sedlala ini. Ada orang badannya gede. Orang kita sebut raksasa. Gede, sampai vaginanya itu segede apa? Pintu Iktisom. Kita masuk. Biar paham. Masuk tuh. Pikir goa. Biar paham. Kira-kira tuh perempuan tuh batal nggak wudhunya? Tuh begitu. Gimana menurut Adi? Kenapa nggak batal? Hah? Hah? Batal nggak salah? Kenapa batal? Kan tadi orang saya sebut orang badannya gede. Cuman orang kita nyebutnya tapi orang badannya gede. Ampe mohon maaf, vagina aja segede pintu masjid kita masuk dipikir goa, itu orang. Begitu. Yang kita tanya tuh perempuan tuh batal nggak wudhunya? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Enggak apa-apa. Itu yang jawab bagus. Ganjaran gede. Yang penting jawab. Itu orang bakal dikasih ilmu sama Allah. Begitu betul. Tapi yang cuman tertawa doang enggak bakal dikasih ilmu. Dia jawab enggak bisa tapi mentertawakan orang. Makin bodoh hidupnya. Harus jawab. Batal enggak? Hah? Enggak. Kenapa bang? Masuk doa. Jadi batal wudhu ada berapa?
Yang pertama apa? Hah? Keluar sesuatu dari depan dan belakang. Ini masuk kan keluar orang ini. Jadi kagak keluar lagi tuh habis masuk tuh. Ini masuk keluar dari situ habis masuk. Ini gelap gua keluar lagi. Nah, saya tanya, batal enggak? Kenapa? Hah? Iya kan batal enggak dia tuh? Kenapa batal? Ya Allah, lagi keluar kencing aja batal. Kencing keluar kentut. Ini keluar orang-orangnya waktu keluar. Begitu kan, makanya saya bilang saya kan mengulang ini ngaji biar paham. Takut di tengah jalan ada yang nanya kan kudu bisa jawab udah ngaji. Lu mau yang kayak gitu-gitu ditanya yang kagak. Lah, Islam itu harus pandai menjawab semua persoalan umat. Itulah Islam. Nggak ada Islam anti jawaban, wong udah ada materinya. Begitu. Jadi payung hukum itu ada. Begitu. Kan ini termasuk sesuatu, maksudnya gede banget lagi. Pakai sarung. Bener nggak? Baik. Jadi kita harus paham. Yang batalin wudhu itu mana-mana. Begitu. Jadi sehingga kita bisa paham. Mana yang wudhu bakal jadi batal. Mana yang wudhu bakal enggak jadi batal. Ingat-ingat ini. Dah saya mau tutup buat tanya jawab. Silakan kalau yang kurang jelas ditanya dari materi kita atau di luarnya sebelum doa. Silakan. Wallah alam. Baik Ustadzuna. Iya. Iya. Baik, terima kasih Ustadzuna. Itu yang tadi luput dalam uraian. Bagaimana kalau kemudian kita lupa? Artinya lupa. Lupa itu tidak sengaja. Maksudnya lupa itu tidak sengaja. Maksudnya lupa itu tidak sengaja. Jadi enggak sengaja kita habis wudhu. Lalu kemudian mohon maaf. Apa cincin kita jatuh jam jatuh. Karena telanjang kita wudhunya. Kemudian kemaluan kita kepegang sama telapak tangan. Pertanyaannya batal apa enggak? Karena judulnya memegang kemaluan, mau lupa mau sengaja. Jadi sehingga walaupun tidak ada unsur kesengajaan, tetap alasannya memegang. Yang kedua dipaksa. Ada orang pakai senjata, lu pegang gak kemaluan lu, habis wudhu. Kalau kagak pegang gua bunuh nih. Akhirnya kita pegang juga. Batal nggak? Kenapa? Megang. Mau dipaksa, mau tidak. Mau sengaja, mau tidak sengaja. Kalau berbicara memegang tanpa penghalang dengan telapak tangan, batal. Ini memahami telapak tangan begini. Mumpung kajian. Saya copot dulu cincin saya, biar enak. Untuk mengetahui mana yang membatalkan, mana yang tidak, untuk jari tangan kayak begini. Di luar jempol. Jempol nggak masuk. Jangan dihitung dulu jempol. Untuk ngukur jari dari mulai kelingking sampai telunjuk. Tangannya begini pada. Biar ngerti. Lihat aja tangan sendiri. Jempol jangan dihitung. Masih 4 jari. Yang kelihatan tidak batalin. Yang kelihatan
Kalau nyentuh ke situ, megang itu enggak batal. Yang enggak kelihatan batal. Yang enggak kelihatan batal. Yang kelihatan tidak batal. Ukurannya untuk 4 jari kayak begini. Untuk jempol, nih, untuk telapak tangan. Untuk jempol begini. Nih, lihat. Untuk jempol. Untuk jari. Mana jari yang ketutup, itu yang batal. Mana yang kagak ketutup, tidak batal. Mohon maaf, untuk ukuran jari kayak begini. Untuk mengetahui batal. Jari. Jari begini. Begini jari. Itu bukan jari namanya. Jari itu begini. Tuh. Namanya jari. Kalau untuk telapak tangan begitu. Jadi pemahamannya, kalau kita kesenggol ini, dakar kita, batal nggak? Hah? Kenapa? Enggak termasuk bagian dalam telapak tangan. Tuh, itu yang Ustadz kita tanya. Atau kena ini, ujung nih, batal nggak? Kenapa? Bukan bagian dalam telapak tangan. Atau kena ini, kenapa? Bukan bagian dalam. Itu maksud bibatinil kaf. Dengan bagian dalam telapak tangan. Itu begitu. Ya, kurang lebih demikian. Allah alam. Sudah? Baik. Iya, kalau keluar mau wudhu lagi. Kalau kemudian kena ini enggak gitu. Sebetulnya habis mandi wajib itu enggak wudhu lagi kalau mandi wajibnya benar. Kalau mandi wajibnya benar, ngikuti aturannya. Yang kita belum dibedah. Gitu, masih ke depan, masih ngomongin wudhu belum mandi. Ini habis wudhu rapi baru mandi. Bagaimana cara mandi wajib yang benar? Saya potong dulu dari uraian yang banyak. Bersihin dubur dulu, bercak-bercak lah istilah kata. Begitu, cebok dulu lah biar gampang. Habis itu wudhu, disabunin dulu. Setelah disabunin baru wudhu. Setelah wudhu baru mandi. Bila begitu cara mandinya, enggak wudhu lagi enggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kagak begitu, bakal megang-megang kemaluan dia, ya bakal batal. Kan batal wudhu, megang kemaluan. Iya, wudhu lagi kalau begitu. Iya. Jadi kalimat itu bisa benar, bisa salah. Kalimat itu. Kalau wudhunya, jadi ada catatan. Habis mandi wajib itu enggak perlu wudhu lagi. Yes, kalau mandinya benar mengikuti aturan. Nanti kita ajarin di depan. Kita mantepin pada wudhu dulu. Nanti insya Allah ketemu materinya. Allah alam. Ya baik. Sudah paham? Baik, kalau udah paham. Yang penting kan nyari paham. Begitu. Kalau paham tuh enak, tenang. Jadi kita bisa jawab. Tujuan ngaji pakai kitab itu biar orang nanya tuh kita paham. Enggak katanya. Tuh kata kitab juga begitu. Begitu kitanya. Jadi kita bisa jawab. Jadi ada teman kita nanya, ini gua habis makan Indomie. Perlu wudhu enggak? Lu punya wudhu? Punya. Makan Indomie batal wudhu enggak? Sebentar, gue intip dulu ya batal wudhu ya. Enggak ada, enggak apa-apa. Begitu. Tujuan ngaji tuh kayak begitu. Jadi kitanya paham. Jadi nanti kalau kita bini tamat, Riyad nih, jangan ngaji lagi. Karena ilmu Islam banyak. Macam-macam. Jadi banyak ilmunya. Nggak muter di situ lagi. Gitu. Begitu. Supaya kita paham. Begitu. Wallah. Udah. Baik dah. Kalau sudah doa. Kita baca Fatihah dulu nih. Orang yang wakaf-wakaf karpet nih, Masya Allah.
Ngaji jadi nyaman, enak. Yang ibadah juga nyaman, enak. Moga yang wakaf karpet nih, wakafnya diterima oleh Allah. Diganti berlipat ganda. Diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Selama karpet dipakai ngaji, sholat, tadarus, segala macam. Selama itu nilai pahala mengalir terus. Jadi henti kepada semua yang mereka niat-niatkan di alam barzakhnya. Al-Fatihah.